Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Saya coba menyelesaikan soal ini dengan menggunakan GFlab. GFlab ini adalah tool bantu untuk menyelesaikan pembuatan graf pada PDA ya, karena ini tema kita tentang PDA. Nah, di sini ketika dibuka GFlab ini saya pakai versi 7. Ini ada beberapa menu ya yang bisa digunakan, termasuk yang sudah bisa digunakan kayak VNet Automata juga ada. Nah, karena ini kita menyelesaikan soal PDA, ini ada satu contoh untuk bahasa yang ada di sini. Ini sudah materi sudah saya berikan. Nah, nanti apakah pada bahasa ini, mesin ini nanti bisa menerima satu string gitu ya. Ini contohnya ini, kemudian X sama dengan A pangkat N dikalikan BN dengan catatan N lebih besar daripada 0, dan di dalam N ini ada A dan B, string A dan B. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk kalimat, ini ada 7 tupel itu ya. 7 tupel, ada key itu adalah himpunan state, kemudian ada isinya dari key 0 sampai key 3, kemudian ada sigma, ini adalah himpunan itu ya, himpunan tadi yang atas himpunan state, ini adalah himpunan dari A dan B. Ada A, B dan ini adalah yang ada di kalimat. Kemudian gamma ini adalah isinya AB, ini berupa string yang ada pada stack. AB ini nanti string inputannya yang untuk sigma. Kemudian S ini state awal dimulai dengan 0, dan Z0 ini adalah kondisi stack, di mana di sini disimbolkan dengan dolar itu atau S. Cuma nanti di mesin ini akan berbeda. Kita buka aja untuk Pusdown Automata. Ini kita buka yang multiple karakter input, oke. Nah, kemudian di sini muncul seperti ini, tuh ya. Nah, nanti kita cobakan. Nah, untuk penyelesaian soal yang ini kemudian adalah kita harus mengetahui aturan-aturan yang ada di PDA ini. Nah, di sini ada 5 transisi itu ya. Nah, aturannya adalah ini. Ada transisi, 5 transisi. Nah, 5 transisi ini nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita cobakan saja di sini. Nah, karena ini ada key 0 sampai key 4, nanti kita tambahkan di sini. Itu ya, key 0, 1, key 2, key 3. Oke. Kemudian kita coba geser seperti ini. Saya besarkan layarnya seperti ini ya, biar gamblang. Oke, ini aja. Udah ada key-nya 1, key 2, key 3 seperti ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan inputan, yaitu ya inputan. Kita akan mau menambahkan ini dulu untuk transisi dengan cara diklik kemudian digeser ke sini. Oke. Nah, kemudian ini kita isikan dengan yang transisi key 0. Key 0 itu ya diinputkan A di sini, berarti A dituliskan di sini. Kemudian akan diinputkan A, kemudian kondisi stacknya di sini adalah tumpukan awalnya adalah Z. Saya pakai Z ya. Kemudian nanti akan dituliskan ke key 1 nih. Di key 1 nanti akan tertulis AS, berarti di sini AZ itu ya. Di sini adalah AZ. Berarti dia akan menuliskan A di atas
Z gitu ya, di atas tumbukan Z seperti ini. Oke, ini dapat 1. Oke, ini kita hapus, nggak pakai yang pertama, nggak pakai. Oke, kemudian yang berikutnya ini nolnya ini kita anggap sebagai, kita set sebagai inisial ya, karena nanti berawal dari sini. Oke, kemudian kita ke transisi yang kedua. Q1 diinputkan A, posisi stacknya adalah A, nanti akan menghasilkan AA gitu ya. Berarti di sini caranya kita tambahkan di sini. Oh, sorry, yang ini transisi. Klik transisinya, berarti nanti diinputkan A akan diinputkan A, nanti akan posisi akhir dari stack tadi adalah A, kemudian akan menghasilkan atau mempush ya, push itu berarti menambahkan data ke stack dengan AA. Seperti itu. Kemudian yang transisi ketiga ini dari Q1 nanti ke Q2 itu ya. Tambahkan transisinya seperti ini. Kemudian diinputkan B. Ya, di sini transisinya adalah diinputkan B. Posisinya tadi adalah stack atasnya adalah A, stack teratas A, atau low atau last inputnya itu adalah A. Kemudian karena di sini empty, maka ini saya kosongkan, biarkan dengan lambda ya. Empty itu di sini lambda, kalau yang S ini, yang dolar ini kita ganti dengan Z. Cukup seperti ini, oke. Ini udah transisi yang ketiga. Kemudian transisi yang keempat, ini Q2 ini berakhir di Q2, jadi tidak pindah ke Q3. Ini kita tulis transisinya seperti ini. Q2 diinputkan B. Ini diinputkan B di sini. Kondisi stacknya terakhir adalah A, stacknya, kemudian Q2 empty juga ya. Jadi menghasilkan empty, jadi seperti ini. Kemudian untuk transisi yang kelima dari Q2 ke Q3 ini ya, kita tuliskan di sini, tarik ke Q3. Kemudian kondisi inputannya adalah empty, jadi kita kosongkan. Kemudian untuk kondisi stacknya berarti tadi ini udah sempat di push ya, karena ini posisi A nya di push, B ini tadi mau push, ini di pop berarti diambil. Nah, kondisi stack terakhir adalah Z. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah akan muncul empty gitu ya. Oke, empty. Karena empty berarti dia akan, kondisinya akan tetap yaitu di Z. Ya, tidak kosong tapi kondisinya tetap di Z. Karena tidak, empty itu kan kondisi yang tidak diinputkan sama sekali. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian Q3 ini kita setting sebagai final state. Jadi kita klik kanan seperti ini, kemudian final, sehingga udah lambangnya berubah seperti itu. Kemudian sudah, langkahnya sudah, semua ini sudah terpenuhi 5 state-nya. Kemudian kita coba tes
tes atau kita jalankan. Kita jalankan step by stepnya ini seperti ini. Kita inputkan dengan inputan ya. Di sini diinputkan AA BB, stringnya diterima. Nah, kita coba buktikan di sini AA BB, kemudian oke ya. Oke. Nah, ini kita jalankan tuh ya. Seperti ini nih simulasinya. Q0 akan diinputan AA BB, kondisinya adalah set, kondisi stacknya. Kemudian step berikutnya ketika diinputkan A tadi seperti ini ya, maka kondisinya menjadi AZ Q1. Step lagi, kemudian diinputkan A lagi, dia akan menjadi AAZ. Di sini AA karena tumpukan bawahnya Z, ini tidak dituliskan di sini tapi maksudnya adalah AA gitu ya. Step lagi, kemudian berpindah ke sana, dimasukkan B, kondisinya A ini tadi karena ini empty berarti di pop, akhirnya A nya dikeluarkan yang A1 tadi. Kemudian step berikutnya dikondisikan B, A nya di pop lagi, akhirnya Z yang di sini. Kemudian yang berikutnya karena empty kemudian kodenya Z, ini tetap dituliskan Z. Seperti itu. Itu simulasinya. Oke. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya ini nanti silahkan kalau nggak salah di kemarin saya kasih tugas di soal ke 40 apa ya. Nah, 40 ini dicobakan seperti itu ya. Kemudian untuk itu tadi untuk yang kondisi diterima. Sekarang kalau misalkan kita inputkan dengan kondisi yang berbeda, berarti halaman berikutnya kalau nggak salah ini ada A B B gitu ya. Kita cobakan apakah stringnya diterima atau tidak. Kalau di sini tidak diterima, tapi kita coba pembuktian dengan ini. Kita step by step kita inputkan menjadi A B B. Oke. Kita lanjutkan step berikutnya. Oke, dari awal ini ya, dari awal. Reset dulu. Kondisi Q0 ini Z masih sama karena diinputan A. Kemudian step berikutnya diinputan A lagi, AZ masih sama. Step berikutnya lagi dia berpindah ke Q2. Step berikutnya lagi dia berpindah ke Z. Oke, ini tidak diterima. Kenapa alasannya tidak diterima? Karena di sini sebetulnya ada yang terlewati ya. Jadi dari Q1 ke Q2 ini langsung harusnya dia menginputkan ke sana. Ini AA-nya nggak ada. Dia langsung ke sini itu ya. Berikutnya. Jadi string AB ini ditolak karena tidak berakhir di AB. Perbedaannya di sini. Coba step by step lagi kita coba AA BB. Oke. Step. Hijau. Itu ya. Namanya berubah hijau. Step by step lagi kita inputkan A B B. Kita klik di sini oke. Kalau kita coba empty stack, warnanya beda tadi set. Seperti itu. Ini ditolak.
Kalau kita coba lagi dengan inputan A, B, B, B. Coba ya, coba lagi. Oke, oke, diterima. Oke, ya, diterima. Tapi kalau kita cobakan lagi dengan yang tadi, misalkan A, B, itu ya, kita coba lagi di sini. Input lagi, step, misalkan A, B, gitu ya. Oke, apakah bisa diterima? Nah, ini warnanya beda, masih ada gitu ya, nggak bisa sampai selesai, nggak bisa diterima. Ya kira-kira itu, silakan nanti untuk dicobakan di halaman 40, dicoba sendiri dengan ini. Nanti silakan untuk pengerjaan tugas bisa dikerjakan bareng-bareng, tapi untuk pengumpulannya nanti bisa sendiri-sendiri. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.